Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan kita selalu bersyukur, terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang sudah memelihara hidup kita, sudah menjaga, melindungi, menyertai, memberkati. Hari-hari hidup kita senantiasa disertai sama Tuhan. Bapak Ibu bisa tidur dengan nyenyak, dan tadi pagi sudah beraktivitas, sudah bekerja, banyak kegiatan sudah kita kerjakan. Itu bukti nyata ada penyertaan Tuhan. Kita bisa sehat, saya bisa ketemu terus dengan Bapak Ibu tiap malam, tiap pagi. Firman Tuhan ini sampaikan, ini betul datang dari Tuhan. Ini betul Tuhan yang campur tangan. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Termasuk Bapak Ibu tidak bisa mendengar. Kita bisa mendengar, bisa dengan setia, bisa rajin, bisa cinta Yesus. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu karena berkat Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 84 ayat 5, berbagilah orang-orang diam di rumahmu yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Saya selalu memuji akan Tuhan. Bapak Ibu memuji akan Tuhan, selalu diam di dalam rumah Tuhan. Karena kita merindu bersekutu dengan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan menjadi Tuhan juru selamat kita. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita. Dan saya Pastor Yakub akan menyanyikan pujian ini. Buatlah jalanmu dalam saya Bapa. Kita minta pimpinan Tuhan. Supaya kita melangkah, jangan melangkah sendiri, tapi melangkah pimpinan Tuhan. Roh Kudus kan menyertai kita. Buatlah jalanmu. Amin. Haleluya. Dalam saya Bapa. Amin. Haleluya. Engkau maha sempurna Tuhan Yesus panjunanku. Aku tak pernah lihat. Amin. Haleluya. Biar kau kerjakan. Amin. Haleluya. Turut mau. Amin. Haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Buatlah jalanmu Bapakku Tuhan Yesus yang sangat ku cintai. Engkau Bapakku, Rajaku. Engkau maha sempurna panjunanku. Aku tak pernah lihat. Amin. Haleluya. Biar kau kerjakan. Haleluya. Seturut kehendakmu. Amin. Haleluya. Ku mau selalu duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya ku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk selalu takut akan nama-Mu. Haleluya. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan. Amin. Haleluya. Kehormatan, kemaksuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin. Haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah
berkuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Engkau Maha sempurna, Maha kudus, Maha mulia Bapa. Amin, haleluya. Kerjakan Bapa surut kehendak-Mu. Aku mau taat dan setia, karena ku cinta Kau Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Amin. Sucikanlah mulutku, pikiranku Bapa. Sucikanlah hatiku Bapa. Malam hari ini sebelum kami berbaring tidur, kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu hati kami diisi dengan firman-Mu. Ampunilah semua dosaku Bapa, semua salahku Bapa. Aku orang berdosa, tidak ada arti apa-apa ini Bapa. Semua karena kasih-Mu. Haleluya. Ku mau duduk diam Bapa di kaki Tuhan Yesus. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, yang tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Bapakku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya, yang memiliki nafas, yang memiliki hidup kami, yang memiliki segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik. Kalau kita bisa sadar, kalau kita bisa sehat, bisa beraktivitas, bisa pelayanan apapun yang kita kerjakan, tidak sakit, kita semua sehat. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Benar saudara. Banyak saudara-saudara kita masih sakit di rumah sakit. Banyak mereka mengalami pergumulan. Itulah memang di dunia banyak tantangan. Setiap kita tidak tahu apa yang terjadi hari yang akan datang. Tapi yang penting tiap hari, setiap saat, mari membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Kita mencinta sama Tuhan Yesus. Kita minta pimpinan Tuhan seperti firman Tuhan katakan dalam Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Kita harus rendah hati sama Tuhan. Berarti besok kita bekerja, besok hari Selasa. Melalui firman Tuhan malam hari ini, tunjukkan jalan apa yang besok Bapak Ibu kerjakan. Minta pimpinan Tuhan supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Supaya kita standar hidup kita harus sesuai dengan kebenaran Tuhan. Bukan standar kebenaran manusia. Manusia nggak ada yang benar. Semuanya nggak beres, saudara. Semua manusia sama, adalah manusia berdosa. Sudah hilang kemuliaan Tuhan. Kita menjadi berharga dan mulia oleh karena cintanya Tuhan Yesus. Bulatkan hatiku untuk selalu takut akan nama-Mu. Takut kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita cintai. Tuhan Yesus yang punya segala-galanya. Sebab Tuhan Allah dalam matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang hidup tidak bercela. Mari kita mau hidup menjadi orang tidak bercela, yang selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya selalu terima kasih sama Tuhan Yesus. Sungguh bisa setia melayani pekerjaan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Itu untuk menyenangkan hati Tuhan, karena taat kepada firman. Karena Tuhan berfirman di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakan firman siang malam, ya. Beritakan firman, saudara. Persoalan Bapak Ibu tidak mendengarkan saya itu urusan Bapak Ibu, masing-masing tanggung jawab. Karena Tuhan lihat, Bapak Ibu sebagai anak Tuhan sudah mengenal akan kebenaran Tuhan. Harus baca Alkitab. Saya baca Alkitab seperti malam hari ini, besok pagi, kan rutin ini baca Alkitab, saudara. Kemarin kita baca Ibrani pasal 5. Sekarang Ibrani pasal 6 ayat 1-8. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya.
Jadi sesuai dengan pujian tadi, buatlah jalanmu dalam kehidupan kita. Firman Allah tadi kita baca Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkan kepadaku jalanmu ya Tuhan. Selalu Yesus menjadi sentral hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai Raja, sebagai Bapa, sebagai Tuhan. Ya, bukan kita yang egois, bukan kita menjadi Raja, tapi Tuhan adalah Raja dalam hidup kita. Sehingga kita minta selalu pimpinan Tuhan, supaya kita tidak berjalan karpe dewi. Jangan saudara sombong. Saudara bisa besar, ingat dulunya bayi kecil tidak bisa apa-apa. Ya, baju aja tidak punya. Kita bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa menjadi orang pandai, sukses, apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Ingat, ingat, ingat. Itu semua dari Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Saya bisa main gitar. Dulu saya tidak bisa main gitar. Penyanyi tidak bisa cuma menangis. Waktu bayi kecil. Bisa main gitar, saya bisa main piano. Hampir semua alat musik saya bisa kerjakan. Itu bukan karena saya, tapi karena atas perkenanan Tuhan. Atas izin Tuhan. Maka sesuai dengan firman Allah kita baca. Itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Jika Tuhan tidak mengizinkan, tidak bisa, saudara. Tidak bisa hidup, tidak bisa napas, tidak bisa apa-apa. Bukti kalau orang mohon maaf, sudah dipanggil Tuhan mati. Ayo, dan bikin Tuhan sama mati. Bisa. Berbuat apa? Seperti patung, sudah tidak arti apa-apa. Mohon maaf, saudara. Kalau seorang sudah meninggal, sudah mati, nggak ada guna apa-apa. Mereka dibakar, dibuang di tempat sampah, mohon maaf ya, dibuang ke laut atau sudah nggak bisa apa-apa. Mohon maaf, sudah seperti benda mati. Kita bisa berharga itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa hidup sampai detik ini. Ingat saudara, bisa menikmati hidup bahagia bersama istri anak-anak. Dalam pelayanan apa yang kita kerjakan, kita bisa menikmati hidup ini. Itu anugerah Tuhan yang besar. Mari sadar, paham Bapak Ibu. Kita mencinta Tuhan. Lakukan pekerjaan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lakukan semuanya dengan tulus hati, dengan penuh kesetiaan. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Bapa kita Tuhan Yesus. Sebab apa yang kita kerjakan bersih dan tulus, itu dilihat sama Tuhan, saudara. Dilihat. Tuhan itu hidup. Yesus maha sempurna. Kasihnya Tuhan sempurna. Oh, saya menangis selalu. Saya cinta Yesus. Saya mau seperti Maria. Maka firman Tuhan selalu ditulis. Ada anak Tuhan yang cinta Tuhan. Tapi ada anak Tuhan raja-raja. Kalau kita baca tadi pagi, Raja bangsa Israel banyak yang jahat. Justru Tuhan buka supaya kita tidak mau tiru seperti mereka. Tapi kita mau tiru anak Tuhan yang cinta Tuhan. Salah satunya kita mau tiru Abraham yang taat. Ya, kita mau tiru Rasul Paulus yang taat. Kita mau tiru Maria Lukas 10:39 yang selalu duduk diam di kaki Tuhan. Mari kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Baca Alkitab. Kita rutin Bapak Ibu. Seperti saya bersama Bapak Ibu rutin. Kemarin kita sudah baca Ibrani pasal 5. Sudah selesai. Sekarang Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 8. Berurutan. Besok malam ayat 9 sampai 20. Besok malam. Besok pagi kita baca 2 raja-raja. Terus kita setia itu dilihat sama Tuhan. Seperti Bapak Ibu selalu makan minum kan rutin. Ini makanan rohani kita rutin. Kalau makanan jasmani saudara rutin. Saudara lapar kalau tidak makan. Sama makanan rohani. Saudara punya rasa lapar rohani. Laparkan firman Tuhan. Kata Matius pasal 5 ayat 6. Berbagai orang lapar hauskan kebenaran firman Tuhan. Mereka akan dipuaskan. Mari kita selalu dipuaskan dengan firman Tuhan. Amin. Saya mau baca sekarang Ibrani pasal 6. Puji Tuhan saudara. Oh puji Tuhan. Mari kita semua sebagai anak Tuhan. Kita bergandengan tangan. Ikuti jejak Tuhan Yesus. Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dari kepercayaan kepada Allah. Maksud penulis dalam surat Ibrani ini artinya maksud dari firman Tuhan sama. Ini kan firman Tuhan. Ya. Maunya supaya kita nih jangan hanya anak-anak terus, saudara. Kita harus dewasa. Seperti Bapak Ibu, jangan sampai mohon maaf ya, sekolah SD terus tidak pernah lulus-lulus. Ya kelas 1 tidak pernah naik kelas 2, berapa tahun. Atau sudah umur
saudara, tidak pernah lulus SD mulu, harus naik ke SMP. Sesuai dengan makin dewasa, naik SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Lulus harus SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Setelah lulus melanjutkan perguruan tinggi. Artinya di sini secara rohani kita harus makin dewasa. Seperti yang saya sampaikan kemarin dalam Efesus 4. Supaya kita makin dewasa, kedewasaan penuh dengan kepenuhan Kristus. Seperti dalam Efesus saya mau baca ayat Efesus pasal 4 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh. Lihat ini, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita bertumbuh sampai kepenuhan Kristus. Ya, jadi jangan sampai saudara ini tidak bertobat. Makin tinggi. Seperti saya baca firman Allah. Kemarin kita selesai pasal 5, sekarang pasal 6. Ayat 1 sampai 8. Besok kita lanjutkan ayat 9 sampai 20. Jangan saudara baca Injil Matius. Nanti kalau selesai sampai Wahyu, kembali lagi Injil Matius. Karena kita sudah selesai. Makin dewasa kita saudara. Ya. Jadi ini maunya di sini. Supaya kita jangan sampai melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya. Tapi kita memakin dewasa, bertobat sungguh-sungguh. Ya, itu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Jadi Bapak Ibu yang sudah dibaptis, mari jangan sampai saudara dari awal saya ngomong mari dibaptis, tidak pernah dibaptis, sudah selesai. Ya, contoh seperti itu. Maksudnya misalnya di bulan Januari ada seorang yang belum dibaptis, saya bilang ayo cepat dibaptis. Ya, misalnya dari tahun lalu, misalnya contoh ini. Saat ini masih belum dibaptis. Jangan sampai, jangan sampai terlambat. Mari kita mau makin dewasa di dalam Tuhan ya. Ya. Terus yang penumpangan tangan, mari kita mau selalu makin cinta Tuhan. Sakit-sakit terus minta sama Tuhan supaya Tuhan tolong ya. Artinya kita mau makin dewasa di dalam Tuhan, makin bertumbuh. Dan itulah kan kita perbuat jika Allah mengizinkan jadi segala sesuatu selalu sentralnya Tuhan Yesus. Ya, di sini maksudnya selalu minta kehendak Tuhan. Apapun yang kita kerjakan berarti sentralnya Tuhan Yesus adalah pusat hidup kita Tuhan. Ya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian Roh Kudus. Amin. Kita adalah hati yang sudah diterangi sama Tuhan. Ya, sudah mengecap karunia rohani, karunia surgawi, ya, kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Saya sudah diterangi dengan firman Tuhan. Saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Mari kita makin dewasa. Jangan sampai kita mau ketinggalan di belakang, saudara. Ya, ayat yang kelima, dan yang mengecap firman Allah yang baik dari Allah, karunia-karunia dunia yang akan datang. Amin. Kita selalu menerima firman Tuhan dan kita senantiasa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ayat yang keenam, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan bagi anak Allah dan bagi mereka dan menghinanya di muka umum. Benar saudara, jangan sampai minta disalib Tuhan. Wow, berarti saliban Tuhan percuma kalau saudara tidak bertobat. Ingat loh saudara, kalau kita tidak sudah tahu tentang kebenaran, ya kata Ibrani pasal 10:26 saya mau baca, ya tidak ada pengorbanan lagi loh saudara. Ibrani 10:26 demikian firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak lagi korban untuk menghapus dosa itu. Yesus sudah rela berkorban untuk kita loh. Sudah menghapus dosa kita. Jangan sampai kita main-main dengan dosa-dosa. Tuhan tidak disalib lagi saudara. Tidak ada korban penghapus dosa lagi. Tuhan sudah berkorban sekali, sudah rela mati 2000 tahun lalu. Tuhan sudah bangkit. Tidak mungkin nanti turun lagi itu sebagai bayi lagi, diturun lagi untuk disalibkan lagi untuk menebus dosa untuk kedua kali. Enggak ada ceritanya itu lagi, enggak ada Alkitab mengatakan demikian. Maka dikatakan di sini, ya, yang sudah diperbarui, mari jangan sampai murtad, saudara. Jangan seperti seolah mereka akan menyanyikan lagi anak Allah bagi diri mereka, jangan. Tapi kita memakin dewasa di dalam Tuhan. Ayat ke-7, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna dari mereka yang mengerjakan menerima berkat dari Allah. Jadi mari, Tuhan sudah memberikan berkat dari kita. Jangan sampai seperti ayat 8. Tapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidak layak berguna,
dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir pada kebanggaan. Jangan sampai ya, Tuhan sudah memberkati kita, akhirnya kalau sudah mempermainkan kasih karunia Tuhan, akhirnya dapat kutukan dari Tuhan karena mempermainkan Tuhan. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi malah firman Tuhan pada malam hari, mari kita mau masuk dalam tingkat kedewasaan. Jangan mempermainkan Tuhan. Jangan kita mau anak kecil terus, tapi makin dewasa, jangan pernah mempermainkan Tuhan. Tapi mari kita mau sungguh-sungguh ikuti jalan Tuhan. Minta selalu pimpinan Tuhan. Biar Roh Kudus tuntun kita. Supaya makin hari kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Selaras dengan firman Tuhan. Supaya kita tidak menjadi murtad loh. Jangan seperti anak terus kita tidak mau dibaptis. Salah besar. Tidak mau bertobat. Salah besar. Tapi mari mencapai tingkat kedewasaan penuh. Hidup kita berkenan sama Tuhan. Supaya kita makin dewasa di dalam Dia. Berjalan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, haleluya, ku tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turut maumu, aku menurutkan aku Bapa. Ku mau selalu duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, haleluya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, amin, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin. Selamat malam Bapak Ibu. Berjaga dan berdoa sebelum kita berbaring tidur. Mari kita memakai dewasa. Tinggalkan perkara-perkara yang lama. Hidup di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam janji Tuhan sempurna. Surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.